Berniat memberi kejutan atas promosi suamiku, aku malah menemukan kebenaran busuk di balik pintu kantornya. Dia bukan hanya selingkuh, tapi merencanakan kehancuranku demi hartaku. Detik itu juga, kuputuskan, perang dimulai, dan dia takkan tahu apa yang menimpanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting notifikasi ponsel memecah konsentrasiku yang sedang tenggelam dalam alunan nada piano. Jari-jariku berhenti di atas tuts hitam putih, menggantung di udara. Di luar jendela besar ruang musikku, hamparan kebun teh ciwidey yang hijau terselimuti kabut tipis pagi hari. Udara dingin pegunungan biasanya membuatku tenang. Tetapi entah mengapa, pagi ini perasaanku sedikit tidak enak. Ada gelisah yang tak beralasan, seperti firasat buruk yang mengintip dari balik pintu hati. Aku meraih ponsel yang tergeletak di atas meja kecil di samping piano. Sebuah pesan masuk dari Kenan, suamiku. Sayang, aku punya kabar luar biasa. Aku dipromosikan. Direksi akhirnya menyetujui posisiku. Kita akan pindah ke Eropa bulan depan seperti impian kita selama ini. Cepat siap-siap, kita rayakan nanti malam. Membaca pesan itu, senyum lebar sempat terbit di bibirku. Eropa. Itu adalah mimpi yang selalu Kenan bicarakan sejak awal pernikahan kami 3 tahun lalu. Dia selalu bilang bahwa Wina atau Paris adalah tempat yang paling cocok untuk seorang komposer musik klasik sepertiku. Dia ingin aku berkembang, katanya. Dia ingin aku berada di pusat kebudayaan dunia, bukan terperangkap di perkebunan teh warisan orang tuaku yang sepi ini. Jantungku berdegup kencang karena antusiasme. Aku segera membalas pesannya dengan ikon hati dan ciuman, lalu beranjak dari kursi piano. Aku harus ke Jakarta sekarang, gumamku pada diri sendiri. Aku ingin memberikan kejutan. Aku tidak akan menunggu sampai malam. Aku akan datang ke kantornya di jam makan siang, membawakannya makanan kesukaan, dan mungkin kami bisa merayakan promosi ini lebih awal. Dengan langkah ringan, aku berlari kecil menaiki tangga menuju kamar utama untuk berganti pakaian. Namun, saat aku sedang mematut diri di depan cermin, mengoleskan lipstik merah marun kesukaan Kenan, bayangan kejadian tadi malam tiba-tiba melintas di benakku. Senyumku perlahan memudar. Gerakanku terhenti. Tadi malam, Kenan pulang cukup larut. Wajahnya terlihat tegang, napasnya sedikit memburu. Dia membawa tumpukan dokumen yang cukup tebal dalam sebuah map coklat. Dia bilang itu adalah dokumen mendesak untuk pengurusan visa dan administrasi perpindahan kami ke luar negeri, yang harus diselesaikan secepatnya agar tidak menghambat proses promosi jabatannya. Tanda tangan di sini, sayang. Dan di sini. Oh, satu lagi di halaman ini, perintahnya malam itu. Nadanya mendesak, seolah-olah dunia akan runtuh jika aku tidak menandatanganinya detik itu juga. Aku yang saat itu sudah setengah mengantuk karena lelah seharian mengurus panen teh, hanya menurut. Aku mengambil pulpen yang dia sodorkan. Ketika aku hendak membaca poin-poin dalam dokumen itu, tangan Kenan dengan lembut namun tegas menutupi paragraf atasnya. Ah, tidak usah dibaca detail, sayang. Ini bahasa hukum yang membosankan. Intinya cuma formalitas biar aku bisa urus semua aset kita dari luar negeri nanti. Kamu percaya sama aku, kan? Kamu mau mimpi kita ke Eropa gagal cuma gara-gara kita lambat urus administrasi. Kata-kata itu, kamu percaya sama aku, kan? Itu adalah mantra yang selalu membuatku luluh. Aku adalah wanita yang dibesarkan dengan prinsip bahwa pernikahan adalah tentang kepercayaan penuh. Orang tuaku mewariskan harta yang melimpah, perkebunan teh yang luas, dan investasi properti, tetapi mereka juga mewariskan kenaifan padaku. Aku tidak pernah curiga pada orang yang aku cintai. Jadi, malam itu, aku menandatangani setidaknya 10 lembar dokumen tanpa benar-benar tahu apa isinya. Sekarang, di depan cermin, rasa curiga itu tumbuh menjalar seperti tanaman liar. Aku meletakkan lipstikku. Kenapa harus terburu-buru? Kenapa dia menutupi bagian teksnya? Dan yang paling mengganggu pikiranku, sekilas aku sempat melihat kop surat di salah satu dokumen itu. Itu bukan kop surat kedutaan atau imigrasi. Itu kop surat notaris rekanan kantornya.
Apakah pengurusan visa membutuhkan surat kuasa pemindahan aset? Setahuku, visa hanya butuh bukti kepemilikan dana, bukan pemindahan hak kelola. Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran negatif itu. Jangan berpikir buruk, Winda, bisikku pada pantulan diriku di cermin. Suamimu baru saja dapat promosi. Dia melakukan semua ini demi masa depan kalian. Aku menyambar tas tanganku, mengambil kunci mobil, dan sebuah kotak jam tangan mewah yang sudah lama kusiapkan sebagai hadiah ulang tahunnya bulan depan. Tapi rasanya momen ini lebih tepat. Aku memacu mobil SUV-ku membelah jalanan Ciwidey yang berkelok, turun menuju kota Bandung, lalu masuk ke tol Cipularang menuju Jakarta. Sepanjang perjalanan di jalan tol, kecurigaan itu kembali menghantuiku. Musik radio tidak bisa mengalihkan pikiranku. Otakku, yang terbiasa menganalisis partitur musik yang rumit, kini mulai menganalisis kejanggalan demi kejanggalan dalam perilaku suamiku belakangan ini. Kenan menjadi lebih protektif terhadap ponselnya. Dia sering mengganti kata sandi dengan alasan keamanan kantor. Dia juga sering pulang malam dengan alasan lembur mengejar target promosi. Dan yang paling aneh, bulan lalu dia meminta data lengkap sertifikat tanah perkebunan dan deposito warisan ibu. Alasannya saat itu untuk valuasi aset, agar profil keuangan kami terlihat bona fide di mata imigrasi negara tujuan. Apakah aku terlalu bodoh? Mobilku melaju dengan kecepatan tinggi di lajur kanan, seirama dengan detak jantungku yang semakin kencang. Firasat seorang istri seringkali lebih tajam daripada logika pengacara manapun. Aku teringat wajah Kenan saat aku menandatangani dokumen terakhir tadi malam. Ada seringai tipis. Bukan senyum lega, tapi seringai. Saat itu aku mengabaikannya karena mengira itu hanya ekspresi lelah. Tapi sekarang, bayangan seringai itu membuat bulu kuduku meremang. Tuhan, tolong jangan biarkan dugaanku benar. Doaku dalam hati sambil mencengkeram setir kemudi lebih erat. Jalanan Jakarta siang itu cukup padat, tapi tidak macet total. Gedung-gedung pencakar langit di kawasan SCBD mulai terlihat menjulang, menusuk langit kelabu yang mendung. Kantor Kenan, Angel Partners, berada di lantai 27 salah satu gedung termewah di sana. Firma konsultan keuangan dan hukum yang bergengsi. Kenan sangat bangga bekerja di sana. Dia selalu bilang bahwa dia beruntung memiliki bos seperti Angel, wanita karir yang cerdas dan visioner. Angel. Nama itu tiba-tiba terasa pahit di lidahku. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali di acara makan malam kantor. Wanita yang cantik, elegan, selalu memakai pakaian bermerek dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapannya tajam, dan cara dia memandang Kenan. Aku mengerem mobilku mendadak karena lampu merah, membuat badanku sedikit terhentak ke depan. Napasku memburu. Kenapa aku baru menyadarinya sekarang? Cara Angel memandang Kenan bukan seperti atasan kepada bawahan. Ada keakraban yang berlebihan. Sentuhan di lengan saat tertawa, tatapan yang bertahan 1 detik terlalu lama. Tidak, Winda. Fokus. Kamu mau memberi kejutan? Aku menampar pipiku pelan. Aku memarkirkan mobil di basement gedung. Dengan langkah sedikit gemetar, aku membawa bungkusan kado itu menuju lift. Satpam di lobi mengenalku dan menyapa dengan ramah, membiarkanku masuk tanpa prosedur yang rumit karena aku sering datang membawakan makan siang. Lantai 27, ucapku pelan saat menekan tombol lift. Lift berdenting, membawaku naik dengan cepat. Semakin tinggi lift ini naik, semakin perutku terasa mulas. Perasaan janggal tentang dokumen yang kutandatangani semalam semakin kuat, seolah berteriak di kepalaku, kamu dalam bahaya. Kamu telah melakukan kesalahan fatal. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya paranoid. Mungkin ini sindrom istri yang terlalu banyak menghabiskan waktu sendirian di kebun teh. Sebentar lagi aku akan melihat wajah Kenan yang terkejut bahagia. Dia akan memelukku, dan kami akan merencanakan hidup baru di Eropa. Dokumen itu pasti hanya prosedur standar yang aku tidak paham. Lift berdenting sekali lagi. Angka 27 menyala. Pintu logam itu terbuka perlahan, memperlihatkan lobi kantor yang sepi. Jam makan siang. Tentu saja sepi. Sebagian besar karyawan pasti sedang turun ke kantin atau restoran di sekitar SCBD. Lampu-lampu di lorong utama sedikit diredupkan untuk menghemat energi saat istirahat. Suasana hening, hanya terdengar dengung halus dari mesin pendingin ruangan.
Aku melangkah keluar dari lift. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan gema yang membuatku merasa seperti penyusup. Aku berjalan menuju ruangan Kenan, tapi kosong. Tentu saja. Dia pasti sedang makan siang. Aku hendak berbalik arah menuju pantry, berpikir mungkin dia ada di sana, ketika telingaku menangkap suara. Suara tawa. Itu suara Kenan. Suara tawanya yang khas, renyah dan lepas. Tapi ada suara lain yang menyertainya. Suara tawa seorang wanita. Tinggi, manja, dan dominan. Suara itu berasal dari ruangan di ujung lorong. Ruangan dengan pintu kayu mahoni besar yang berukir indah. Ruangan CEO. Ruangan Angel. Langkahku terhenti. Rasa ingin tahuku mengalahkan sopan santun. Kenapa suamiku ada di ruangan bosnya saat jam istirahat? Tertawa sekeras itu? Apakah mereka merayakan promosi Kenan? Jika iya, kenapa hanya berdua? Kenapa tidak ada staf lain? Jantungku berdegup kencang. Kali ini bukan karena antusiasme, tapi karena ketakutan. Perlahan, aku melangkah mendekati pintu mahoni itu. Pintunya tidak tertutup rapat. Ada celah kecil, mungkin kurang dari 5 cm, tapi cukup untuk suara dari dalam menerobos keluar dengan jelas. Cukup untuk menghancurkan hidupku dalam hitungan detik. Aku menahan napas, menempelkan punggungku ke dinding dingin di samping pintu. Tanganku yang memegang kotak hadiah mulai berkeringat dingin. Aku tidak berniat menguping, sungguh. Awalnya aku hanya ingin mengetuk dan berteriak, "Surprise!" Tapi kalimat pertama yang kudengar dari dalam ruangan itu membuat lidahku keluh dan kakiku terpaku di lantai. Si bodoh itu benar-benar menandatanganinya tanpa bertanya. Itu suara Angel. Nadanya bukan nada seorang atasan yang profesional. Itu nada yang penuh ejekan, merendahkan, dan sangat intim. Lalu terdengar suara Kenan, suamiku. Suara yang biasanya lembut dan penuh kasih sayang saat berbicara padaku, kini terdengar dingin dan kejam. Tentu saja, Winda itu terlalu naif. Dia pikir dunia ini seindah musik klasik yang dia mainkan. Aku cuma bilang ini syarat visa buat ke Eropa, dan dia langsung tanda tangan 10 lembar surat kuasa penuh. Dia bahkan tidak membaca klausul bahwa kuasa itu termasuk hak untuk menjual aset dan mencairkan deposito. Duniaku serasa berhenti berputar. Surat kuasa penuh? Menjual aset? Kotak hadiah di tanganku terasa semakin berat, seberat batu besar yang menindih dadaku. Aku memberanikan diri mengintip sedikit melalui celah pintu. Pemandangan di dalam sana membuat darahku mendidih sekaligus membeku dalam waktu bersamaan. Kenan sedang duduk di tepi meja kerja Angel yang besar. Dia tidak terlihat seperti bawahan. Dia terlihat santai, kancing kemeja atasnya terbuka, dan tangan kanannya sedang memegang gelas wine, sementara tangan kirinya menggenggam tangan Angel. Angel duduk di kursi kebesarannya, memutar-mutar pulpen dengan wajah penuh kemenangan. Di atas meja, berserakan dokumen-dokumen yang sangat kukenali. Itu map coklat yang dibawa Kenan semalam. "Kamu hebat, sayang," puji Angel sambil menyesap minumannya. "Dengan surat kuasa ini, besok pagi kita bisa langsung melikuidasi deposito warisan ibunya yang di bank swasta itu." "Totalnya berapa?" 20 miliar. 25 miliar. Plus sertifikat kebun teh di Ciwidey yang kalau dijual ke pengembang resort bisa laku 50 miliar lagi, jawab Kenan enteng. Seolah-olah dia sedang membicarakan harga kacang goreng, bukan tanah leluhurku, bukan rumah tempat kami membangun kenangan. Air mataku mendesak ingin keluar, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Rasa sakit di dadaku begitu hebat, hingga aku harus menggigit bibir bawahku agar tidak menjerit. Mereka bukan hanya berselingkuh. Mereka merampokku. "Terus, kapan kamu mau bilang ke dia soal cerai?" tanya Angel lagi. Dia berdiri, berjalan mendekati Kenan dan melingkarkan lengannya di leher suamiku. Kenan tertawa kecil, sebuah suara yang kini terdengar seperti suara iblis di telingaku. "Sabar. Begitu semua aset cair dan masuk rekening penampungan di Cayman Island atas namamu, aku akan ajukan gugatan cerai. Alasannya gampang. Aku akan bilang dia punya gangguan jiwa. Dia kan seniman, emosinya labil. Pengadilan pasti percaya kalau aku bilang dia sering halusinasi dan tidak kompeten mengurus harta. Dengan begitu, aku bisa dapat hak perwalian atas sisa asetnya juga sebelum kita kabur." "Jahat banget sih kamu,"
Angel terkikik, lalu mencium pipi Kenan. Tapi aku suka. Lagi pula, perusahaan butuh dana segar ini buat nutupin lubang korupsi proyek jembatan kemarin sebelum audit eksternal masuk bulan depan. Uang istri kamu itu penyelamat kita. Bukan uang istriku lagi, koreksi Kenan sambil menyeringai. Uang kita. Winda cuma sapi perah yang sudah waktunya dipotong. Cukup. Aku merasa mual. Perutku bergejolak hebat. Rasanya aku ingin mendobrak pintu itu, menampar wajah mereka berdua, mencakar wajah Angel yang sok cantik itu, dan memaki Kenan sebagai pengkhianat terendah di muka bumi. Amarah membakar seluruh tubuhku, dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Namun, di tengah badai emosi itu, logika dingin tiba-tiba mengambil alih. Mungkin ini insting bertahan hidup yang diwariskan mendiang ayahku, seorang pengusaha teh yang tangguh. Jika aku masuk sekarang dan melabrak mereka, apa yang akan terjadi? Mereka akan menyangkal. Kenan akan memutarbalikkan fakta. Mereka punya dokumen sah yang sudah kutandatangani. Surat kuasa penuh itu senjata mematikan. Jika aku mengamuk sekarang, mereka justru punya bukti bahwa aku labil dan gangguan jiwa, seperti skenario mereka. Aku akan kalah. Hartaku akan lenyap, dan aku mungkin berakhir di rumah sakit jiwa atau penjara. Tidak. Aku tidak boleh gegabah. Tanganku yang gemetar perlahan merogoh saku tas, mengambil ponsel. Dengan napas yang kutahan agar tidak bersuara, aku mengaktifkan fitur perekam suara. Aku mendekatkan ponsel itu ke celah pintu. Jadi, besok pagi Pak Darman akan memproses transfernya? Tanya Angel. Suaranya terdengar jelas. Iya. Begitu bank buka jam 8 pagi, Pak Darman akan pakai surat kuasa itu untuk memindahkan dana deposito Winda ke rekening perusahaan cangkang kita. Sorenya, kita sudah bisa pesan tiket one way ke Swiss. Tinggalkan si Winda itu meratapi nasib di kebun tehnya yang sudah bukan miliknya lagi. Jawab Kenan. Sempurna, desah Angel. Skenario sempurna di lantai 27. Aku merekam semuanya. Setiap kata, setiap rencana busuk, setiap tawa kemenangan mereka. Durasi rekaman menunjukkan 2 menit. Itu sudah lebih dari cukup sebagai bukti awal. Namun, bukti ini belum bisa menyelamatkanku jika uangku hilang besok pagi. Aku menekan tombol stop dan menyimpan rekaman itu dengan nama file, resep masakan, agar tidak mencurigakan jika Kenan memeriksa ponselku. Sekarang, aku harus pergi. Aku harus keluar dari gedung terkutuk ini sebelum ada yang melihatku. Kakiku terasa lemas seperti jeli saat aku mundur perlahan. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menahanku. Aku ingin muntah, aku ingin menangis, aku ingin berteriak sampai suaraku habis. Tapi aku tidak bisa melakukan itu semua sekarang. Aku berbalik dan berjalan cepat menuju lift, setengah berlari. Aku menekan tombol turun dengan jari yang bergetar hebat. Saat pintu lift tertutup dan membawaku turun menjauh dari lantai 27, barulah air mataku tumpah. Aku merosot di sudut lift, memeluk kotak hadiah yang kini terasa seperti sampah. Bodoh. Bodoh. Winda, kamu bodoh sekali, rutuku sambil memukul-mukul kepalaku sendiri. Bagaimana bisa aku tidur satu ranjang selama 3 tahun dengan monster seperti itu? Bagaimana bisa aku tidak melihat tanda-tandanya? Cinta memang buta, tapi pengkhianatan membukakan mata dengan cara yang paling brutal. Saat lift mencapai lantai dasar, aku segera menghapus air mataku. Aku memakai kacamata hitam untuk menutupi mata sembabku. Aku berjalan melewati lobi dengan kepala tegak, meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Aku tidak boleh terlihat lemah. Satpam yang tadi menyapaku tersenyum lagi. Sudah ketemu Bapak, Bu? Tanyanya ramah. Aku memaksakan senyum tipis. Senyum terpalsu yang pernah kubuat seumur hidupku. Sudah, Pak. Dia sedang sibuk meeting penting. Saya tidak mau ganggu. Aku masuk ke dalam mobil, membanting pintu, dan menguncinya. Di dalam ruang sempit mobilku yang kedap suara, barulah aku berteriak sekeras-kerasnya. Teriakan pilu yang bercampur dengan kemarahan. Aku memukul setir mobil berkali-kali hingga tanganku sakit. Aku melemparkan kotak hadiah jam tangan itu ke jok belakang dengan kasar. Kau bilang aku sapi perah, Kenan? Desisku dengan suara serak, mataku menatap tajam ke arah gedung tinggi di depanku. Kau pikir aku cuma wanita bodoh yang bisa kau buang setelah kau ambil semuanya?
Aku menyalakan mesin mobil. Suara deru mesin terdengar garang, seolah merespons amarah tuanku. Kau salah memilih lawan, suamiku. Kau lupa, uang yang kau incar itu berasal dari keluarga yang tidak pernah melepaskan apa yang menjadi hak mereka tanpa perlawanan. Aku melirik jam di dashboard. Pukul 12.45 siang. Bank tutup operasional pukul 15, tapi transaksi clearing dan pemblokiran masih bisa dilakukan lewat priority line 24 jam. Kenan bilang mereka akan mencairkan dananya besok pagi jam 8. Aku punya waktu kurang dari 20 jam untuk menyelamatkan hidupku. Tanganku merogoh tas, mencari kartu nama manajer bank prioritas yang selalu melayaniku. Namanya Pak Hendra. Aku harus meneleponnya sekarang juga. Tapi tidak di sini. Sinyal di basement buruk, dan aku takut ada CCTV yang merekam gerak-gerikku. Aku menginjak pedal gas, membawa mobil keluar dari gedung neraka itu. Saat sinar matahari Jakarta menyilaukan mataku, air mataku sudah kering. Tidak ada lagi Winda yang cengeng. Winda yang naif sudah mati di lantai 27 tadi. Sekarang yang ada adalah Winda yang sedang terluka, dan hewan yang terluka adalah hewan yang paling berbahaya. Kita lihat siapa yang akan menangis besok pagi. Kenan, ucapku dingin sambil memutar setir memasuki gerbang tol. Tiket ke Eropa? Tidak. Aku akan mengirimmu ke tempat yang jauh lebih sempit dan dingin daripada itu. Perang telah dimulai. Dan aku pastikan, aku tidak akan kalah. Mobil SUV-ku melesat di tol Cipularang seperti peluru yang lepas dari selongsongnya. Jarum speedometer sudah menyentuh angka 120 km per jam, namun rasanya masih terlalu lambat. Jantungku berpacu lebih cepat dari putaran roda. Setiap detik yang berlalu adalah ancaman. Besok pagi. Tenggat waktunya adalah besok pagi. Jalanan tol yang biasanya membuatku mengantuk dengan pemandangan perbukitan yang monoton, kini terasa seperti medan perang. Aku harus berpikir cepat. Strategi. Aku butuh strategi. Jika aku hanya memblokir rekening, Kenan masih memegang surat kuasa fisik itu. Dia bisa memalsukan tanda tanganku lagi, atau menggunakan koneksi Angel untuk menembus birokrasi bank. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih drastis. Tangan kiriku meraba tombol Bluetooth di setir, menghubungkan panggilan ke Pak Hendra, Relationship Manager bank prioritasku. Halo, selamat siang Ibu Winda. Ada yang bisa saya bantu? Tumben menelepon siang-siang, sapa Pak Hendra dengan nada ramah profesionalnya yang khas. Aku menarik napas panjang, berusaha membuat suaraku terdengar stabil, meskipun hatiku bergetar hebat. Pak Hendra, saya butuh bantuan Bapak. Ini keadaan darurat. Tolong dengarkan saya baik-baik dan jangan banyak bertanya dulu. Hening sejenak di ujung sana. Naluri bankir Pak Hendra sepertinya menangkap nada urgensi dalam suaraku. Baik, Bu. Saya mendengarkan. Silakan. Saya ingin membekukan seluruh rekening atas nama saya. Deposito, tabungan, giro, semuanya. Termasuk rekening bersama dengan Kenan. Bekukan sekarang juga. Status, fraud prevention. Ada indikasi pencurian identitas. Baik, Bu. Fraud prevention. Saya bisa lakukan blok sementara dari sistem sekarang juga. Suara Pak Hendra terdengar sedikit kaget tapi cekatan. Terdengar bunyi ketikan keyboard yang cepat di latar belakang. Tapi Bu, untuk rekening bersama, Pak Kenan punya akses setara. Jika beliau datang ke cabang dengan dokumen. Itu poin kedua saya, Pak, potongku cepat. Ada surat kuasa tertanggal kemarin yang mungkin akan dibawa seseorang besok pagi ke cabang utama atau cabang manapun. Surat kuasa pemindahan aset dan pencairan deposito. Saya nyatakan sekarang secara lisan, dan akan saya kirim email resmi 5 menit lagi, bahwa saya mencabut surat kuasa itu. Saya tidak pernah menyetujui pemindahan dana ke rekening pihak ketiga manapun. Jika ada transaksi besok pagi, itu adalah ilegal. Dimengerti, Bu Winda. Saya akan buat catatan high alert di sistem chief Ibu. Jadi kalau ada teller atau CS di cabang manapun yang input nomor rekening Ibu, akan muncul peringatan merah, konfirmasi pemilik wajib. Transaksi tidak akan bisa jalan tanpa verifikasi telepon ke nomor Ibu yang terdaftar ini. Bagus. Satu lagi, Pak. Tolong blokir semua kartu kredit tambahan yang dipegang Kenan. Kartu platinum, black card, semuanya.
Alasannya? Hilang. Ya, anggap saja hilang. Siap, Bu. Semua sudah diproses. Rekening Ibu aman per detik ini. Ada lagi? Terima kasih, Pak Hendra. Anda baru saja menyelamatkan nyawa saya, ucapku lirih. Sama-sama, Bu. Semoga masalahnya cepat selesai. Kabari saya jika butuh dokumen legal. Sambungan terputus. Satu benteng pertahanan sudah dibangun. Uangku aman, setidaknya untuk sementara. Tapi itu belum cukup. Kenan dan Angel bukan orang bodoh. Angel punya firma hukum. Mereka tahu celah hukum. Pikiranku melayang ke rumah di Dago Pakar. Rumah itu atas namaku, warisan dari ayah. Tapi Kenan memegang kunci cadangan. Di sana ada brankas kecil tempat aku menyimpan perhiasan ibu dan beberapa dokumen penting lainnya, termasuk paspor lama dan akta kelahiran. Jika Kenan tidak bisa mengambil uang di bank, dia pasti akan mencoba menguras apapun yang ada di rumah sebelum kabur. Atau lebih buruk lagi, dia akan pulang malam ini, berpura-pura manis, lalu memaksaku mentransfer uang itu di bawah ancaman fisik. Aku bergidik ngeri membayangkan skenario itu. Aku sendirian di rumah besar itu bersamanya? Tidak. Itu bunuh diri. Aku menekan pedal gas lagi. Kilometer 97. Masih 1 jam lagi menuju Bandung. Aku butuh bantuan fisik. Aku butuh seseorang yang bisa melindungiku secara nyata. Aku teringat Pak Asep, kepala keamanan di perkebunan teh Ciwidey. Dia mantan tentara yang sangat loyal pada keluargaku sejak zaman kakek. Tapi Ciwidey terlalu jauh dari Dago. Aku butuh yang di kota. Rimba Security. Perusahaan jasa keamanan milik teman lama ayah. Aku segera mencari nomornya di kontak. Halo, kantor pusat Rimba Security? Siang, Bu. Ada yang bisa dibantu? Saya Winda, putri Pak Surya Atmadja. Saya butuh 4 personel keamanan standby di rumah saya di Dago Pakar sore ini juga. Sekarang, urgensinya tinggi. Ancaman domestik. Oh, Mbak Winda. Baik, saya kenal Pak Surya. 4 personel siap meluncur. Ada instruksi khusus. Jangan biarkan siapapun masuk kecuali saya. Terutama suami saya, Kenan. Jika dia memaksa masuk, tahan dia. Kunci gerbang, dan pastikan tidak ada yang bisa memanjat pagar. Siap, Mbak. Kami kirim tim elit. 30 menit lagi mereka sampai di lokasi. Aku menghela napas lega. Sedikit beban terangkat. Setidaknya aku punya tempat berlindung malam ini. Tapi perang ini baru saja dimulai. Aku melirik ponselku yang tergeletak di jok samping. Ada pesan masuk dari Kenan. Sayang, kamu di mana? Kok tadi aku telepon ke rumah. Bei Inah bilang kamu pergi pagi-pagi? Jangan lupa nanti malam kita dinner ya. Aku sudah reservasi tempat. Munafik. Pembohong ulung. Dia bersikap manis di pesan ini, padahal setengah jam yang lalu dia merencanakan untuk menjebloskanku ke rumah sakit jiwa. Tanganku gatal ingin membalas dengan makian, tapi aku menahannya. Bu Vika. Aku butuh pengacara. Aku teringat nama itu. Bu Vika adalah sahabat ibu, pengacara pidana senior yang terkenal garang di pengadilan. Dia tidak menangani kasus perceraian biasa, dia spesialis kasus kejahatan kerah putih dan pidana berat. Dan ini bukan perceraian biasa. Ini percobaan pencurian dan penipuan. Aku belum bisa menelepon Bu Vika sekarang. Aku harus fokus menyetir. Langit di atas tol Cipularang mulai gelap. Hujan rintik-rintik mulai turun, membuat jalanan menjadi licin. Kaca depan mobilku mulai buram oleh air, seburam masa depanku dengan Kenan. Aku tidak jadi memberikan kado jam tangan itu. Jam tangan seharga 100 juta yang kubeli dengan tabunganku sendiri. Konyol sekali rasanya. Aku mencintai pria yang hanya melihatku sebagai mesin ATM berjalan. Tiba-tiba, sebuah pikiran mengerikan melintas. Bagaimana jika Kenan melacak posisiku? Ponselku. Fitur Find My Device di ponsel kami saling terhubung. Bodoh. Kenan bisa melihat aku sedang bergerak ke arah Bandung. Dia akan curiga kenapa aku ke Jakarta lalu langsung pulang tanpa mampir ke kantornya. Dengan panik, aku mengambil ponsel, mematikan GPS, dan mengeluarkan kartu SIM-nya.
Biarlah. Biar dia bingung. Biar dia panik. Semakin dia panik, semakin besar kemungkinan dia membuat kesalahan. Hujan turun semakin deras saat aku memasuki gerbang tol Pasteur. Kota Bandung menyambutku dengan kemacetan sore hari dan udara dingin yang menusuk tulang. Tapi dingin di luar tidak sebanding dengan dingin di hatiku. Aku bukan lagi istri yang manis yang menunggu suami pulang. Aku adalah benteng yang sedang menutup gerbangnya, bersiap untuk pengepungan. Mobilku memasuki pelataran rumah di kawasan Dago Pakar tepat saat azan maghrib berkumandang. Hujan masih turun deras, menciptakan tirai air yang menyamarkan pandangan. Namun, aku bisa melihat dengan jelas ada 2 mobil van hitam terparkir di depan gerbang rumahku. Logo, Rimba Security, terpampang gagah di pintunya. 4 orang pria berbadan tegap dengan seragam safari hitam berdiri siaga di pos satpam dan di depan pintu utama. Aku merasa sedikit aman. Sedikit. Salah satu dari mereka, pria parubaya dengan tatapan tajam namun sopan, menghampiri mobilku sambil memayungi. Bu Winda? Saya Komandan Regu, Joko. Sesuai instruksi kantor pusat, area sudah kami amankan. Bey Inah dan asisten rumah tangga lain sudah kami minta untuk tetap di area servis belakang. Terima kasih, Pak Joko, ujarku sambil turun dari mobil. Kakiku terasa goyah, efek dari ketegangan menyetir dan emosi yang terkuras. Tolong pastikan pagar digembok rantai. Suami saya, Kenan, dia punya kunci cadangan gerbang dan pintu rumah. Jadi kunci biasa tidak akan menahannya. Siap, Bu. Kami sudah pasang palang tambahan di gerbang. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin Ibu. Mobil Bapak Kenan plat nomornya B1990 Ken. Betul? Aku mengangguk. Mereka bekerja cepat dan profesional. Aku masuk ke dalam rumah. Rumah bergaya kolonial modern ini terasa sangat besar dan sepi malam ini. Biasanya, jam segini aku akan sibuk di dapur menyiapkan makan malam, menunggu Kenan pulang dari Jakarta setiap akhir pekan, atau sekadar video call jika dia lembur. Dinding-dinding ini menyimpan banyak tawa palsu dan janji kosong. Aku segera memanggil tukang kunci langganan yang sudah kuhubungi di jalan tadi. Dia datang 5 menit kemudian, dikawal oleh salah satu petugas keamanan. Ganti semua silinder kunci, Pak. Pintu depan, pintu samping, pintu garasi, dan pintu kamar utama. Saya mau kunci yang paling rumit, yang tidak bisa diduplikat sembarangan. Perintahku. Saat tukang kunci bekerja, aku naik ke kamar utama. Kamar tempat kami berbagi mimpi. Aku membuka lemari pakaian Kenan. Deretan jas mahal, kemeja sutra, jam tangan koleksi, semuanya dibeli dengan uang hasil bonus yang dia klaim, yang ternyata mungkin uang hasil korupsi atau uangku sendiri yang dia putar. Aku mengambil koper besar. Dengan gerakan kasar, aku melempar semua pakaiannya ke dalam koper itu. Bukan untuk merapikan, tapi karena aku tidak sudi melihat barang-barangnya lagi di lemari yang sama dengan pakaianku. Aku ingin menghapus jejaknya. Pukul 8 malam. Ponselku, yang sudah kupasang kartu SIM baru, berdering. Layar menunjukkan nama, Kenan. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini saatnya konfrontasi pertama. Aku tidak boleh terlihat lemah. Aku menekan tombol terima dan mengaktifkan pengeras suara. Halo, sapaku datar. Sayang. Ya ampun, kamu kemana saja? Ponselmu mati seharian. Suara Kenan terdengar panik, tapi aku tahu itu panik yang dibuat-buat. Atau mungkin panik sungguhan karena dia baru saja mencoba menggunakan kartu kreditnya. Aku mau beli tiket pesawat buat kita online, tapi semua kartuku declinet. Kartu kamu juga. Kamu kenapa blokir kartu? Aku duduk di tepi ranjang, menatap pantulan diriku di cermin rias. Wajahku pucat, tapi mataku menyala. Oh, kartu? Iya, aku blokir. Tadi dompetku hilang di rest area, jadi aku minta bank blokir semua demi keamanan. Kartu tambahanmu kan terhubung ke rekening utamaku, jadi ikut terblokir otomatis. Hening sejenak di ujung sana. Kenan sedang memproses kebohonganku. Hilang? Ya Tuhan, ceroboh banget sih kamu. Terus gimana? Aku butuh dana malam ini buat booking hotel dan tiket. Promonya cuma sampai malam ini, sayang. Transfer ke aku saja pakai mobile banking sekarang. Bisa kan?
Licik. Dia masih berusaha menguras uangku sampai detik terakhir. Gak bisa, Ken, jawabku santai, sambil memain-mainkan kancing baju tidurku. Tokenku ada di dompet yang hilang itu. Mobile banking juga terblokir karena aku lapor kehilangan identitas. Sial, umpat Kenan pelan, tapi aku mendengarnya. Terus gimana dong? Masa kita batal ke Eropa gara-gara kecerobohan kamu? Kamu tahu nggak betapa malunya aku sama bos kalau rencana ini gagal? Kenapa harus malu? Tanyaku, nada suaraku mulai menajam. Bukankah kamu baru dipromosikan? Harusnya kamu punya tabungan sendiri dari bonus promosimu itu. Kan? Kenapa harus pakai uangku terus? Kakakmu kok ngomongnya gitu? Suaranya gagap. Uangku kan uang kita juga. Lagi pula uangku sedang diinvestasikan di instrumen jangka panjang kantor. Uang kamu yang likuid. Sudahlah, aku pulang sekarang ke Bandung. Kita urus besok pagi-pagi ke Bank Bareng. Jangan pulang, potongku cepat dan dingin. Hah? Maksud kamu? Jangan pulang malam ini, Kenan. Aku lelah. Aku mau tidur. Kamu ngusir suami sendiri? Winda, kamu kenapa sih? Aneh banget seharian ini. Kamu sakit? Atau obat penenang kamu habis? Kamu mulai ngelantur lagi ya? Darahku mendidih. Dia mulai memainkan kartu, istri gila, nya. Aku tidak gila, Kenan. Aku justru sangat sadar. Lebih sadar dari 3 tahun terakhir ini. Aku berdiri, berjalan menuju jendela kamar, melihat ke arah gerbang di mana para penjaga berdiri tegap di bawah guyuran hujan. Dan soal tiket pesawat, tiket ke Eropa atau tiket ke penjara, Kenan? Hening panjang. Kali ini benar-benar sunyi. Hujan di luar seolah berhenti bersuara. Aku bisa mendengar deru napas Kenan yang tertahan di ujung telepon. Topengnya retak. Apa maksudmu? Suaranya bergetar, rendah dan berbahaya. Jangan pulang malam ini, atau satpam di depan akan menyeretmu keluar seperti maling. Dan satu lagi, jangan coba-coba datang ke bank besok pagi dengan surat kuasa itu. Karena surat itu sudah jadi sampah. Sama seperti pernikahan kita. Aku mematikan telepon sebelum dia sempat menjawab. Tanganku gemetar hebat setelah menutup telepon. Adrenalin membanjiri tubuhku. Aku melakukannya. Aku baru saja mendeklarasikan perang terbuka. Tidak ada jalan kembali sekarang. Semenit kemudian, ponselku berbunyi lagi. Pesan singkat dari Kenan. Isinya bukan lagi kata-kata manis. Jangan main-main sama aku, Winda. Kamu nggak tahu siapa yang kamu lawan. Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan hartamu? Kamu istriku. Hartamu hartaku secara hukum. Buka gerbangnya atau aku panggil polisi karena kamu menelantarkan suami dan menyekap aset. Aku tersenyum miris. Dia mulai panik. Ancamannya kosong. Polisi tidak akan mengurus pertengkaran rumah tangga semacam ini di malam hari, apalagi rumah ini atas namaku sepenuhnya. Tiba-tiba, interkom rumah berbunyi. Suara Pak Joko terdengar. Bu Indah, ada mobil sedan hitam berhenti di depan gerbang. Pengemudinya pria, ngakunya suami ibu. Dia marah-marah minta gerbang dibuka. Dia mencoba memanjat pagar. Jantungku mencelos. Dia nekat datang juga. Dia pasti ngebut dari Jakarta begitu menyadari rencananya gagal. Jangan buka, Pak, teriakku. Usir dia. Bilang kalau dia memaksa masuk, Bapak berhak melakukan tindakan pengamanan fisik karena dia menerobos properti pribadi. Siap, Bu. Anggota sudah bergerak. Aku mengintip dari balik tirai jendela lantai 2. Di bawah guyuran lampu sorot pos satpam, aku melihat sosok Kenan. Dia basah kuyup diguyur hujan, berteriak-teriak sambil mengguncang gerbang besi yang tinggi. Wajahnya yang biasanya rapi dan tampan kini terlihat beringas. 4 satpam berbadan besar mengelilinginya dari balik pagar, tidak terintimidasi sedikitpun. Kenan menunjuk-nunjuk ke arah jendela kamarku. Dia tahu aku melihatnya. Mulutnya bergerak meneriakkan namaku dengan penuh amarah. Winda A. Buka. Dasar istri durhaka. Kau pikir kau bisa lari? Suaranya sayup-sayup terdengar kalah oleh suara hujan. Salah satu satpam, Pak Joko, terlihat maju dan berbicara tegas padanya.
menunjuk ke arah jalan raya. Kenan sempat mendorong bahu Pak Joko, tapi dengan sigap tangan Kenan dipelintir ke belakang. Dia tidak berdaya melawan profesional. Setelah beberapa menit yang menegangkan, Kenan akhirnya menyerah. Dia menendang ban mobilnya dengan frustrasi, lalu masuk ke dalam mobil dan memacu kendaraannya pergi dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak asap di aspal basah. Aku merosot duduk di lantai, bersandar di bawah jendela. Kakiku lemas. Air mata kembali menetes. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan dan ketakutan yang bercampur aduk. Malam ini aku menang. Benteng Dago berhasil menahannya. Tapi besok adalah perang yang sesungguhnya. Kenan tidak akan berhenti. Dia dan Angel pasti akan menyusun rencana baru. Dan aku harus lebih siap. Ponselku bergetar lagi. Kali ini nomor tak dikenal. Aku ragu-ragu mengangkatnya, takut itu teror dari Kenan. Tapi kulihat foto profil WhatsApp-nya. Seorang wanita muda dengan wajah lelah. Sophie. Mantan sekretaris Angel yang pernah kutemui sekilas di acara kantor setahun lalu. Pesan masuk, Bu Indah, ini Sophie. Saya dengar dari teman di kantor Bapak Kenan ngamuk-ngamuk cari ibu. Maaf saya lancang, tapi ibu harus tahu sesuatu. Ini bukan cuma soal selingkuh atau harta gono gini. Kalau ibu mau menghancurkan mereka sampai ke akarnya, ibu butuh apa yang saya punya. Bisakah kita bertemu? Mataku membelalak. Bantuan datang dari arah yang tak terduga. Tuhan tidak tidur, bisikku. Aku segera membalas pesan itu. Besok pagi jam 7 di kafe biasa dekat kantor pengacara Bu Vika. Bawa semua yang kamu punya. Matahari pagi di Bandung biasanya membawa kehangatan yang menenangkan, menembus kabut tipis yang menyelimuti perbukitan Dago. Namun pagi ini, sinar matahari itu terasa dingin di kulitku. Aku hampir tidak tidur semalam. Setiap kali mataku terpejam, bayangan wajah Kenan yang menggedor gerbang dan teriakan marahnya kembali menghantui. Aku terbangun dengan keringat dingin, memeriksa monitor CCTV di kamar berkali-kali, hanya untuk memastikan gerbang masih terkunci rapat dan para penjaga dari rimba security masih bersiaga. Pukul 6.30 pagi, aku sudah siap. Aku mengenakan pakaian sederhana, celana jeans, kemeja putih longgar, dan topi lebar untuk menutupi wajahku yang kurang tidur. Aku tidak menggunakan mobil SUV-ku yang mencolok. Sebagai gantinya, aku meminjam mobil operasional tua milik asisten rumah tanggaku, sebuah city car kecil yang tidak akan menarik perhatian siapapun. Tujuanku adalah sebuah kedai kopi kecil yang agak tersembunyi di daerah Riau, tempat yang dulu sering kudatangi saat kuliah, jauh dari kawasan SCBD Jakarta yang penuh kepalsuan itu. Sophie berjanji menemuiku di sana. Sepanjang perjalanan, aku terus melihat ke kaca spion. Paranoia mulai menggerogoti kewarasanku. Apakah Kenan menyewa orang untuk mengikutiku? Apakah Angel punya mata-mata di Bandung? Setiap mobil hitam yang berada di belakangku membuat jantungku berdegup kencang. Namun, syukurlah, tidak ada yang mencurigakan hingga aku memarkirkan mobil di halaman belakang kedai kopi itu. Sophie sudah ada di sana, duduk di sudut paling gelap kedai yang masih sepi pengunjung. Penampilannya mengejutkan aku. Sophie yang kuingat dari acara kantor setahun lalu adalah wanita muda yang modis, glowing, dan penuh percaya diri layaknya sekretaris eksekutif di firma papan atas. Namun wanita di hadapanku ini terlihat kacau. Matanya bengkak dengan lingkaran hitam yang pekat, rambutnya diikat asal-asalan, dan dia mengenakan jaket hoodie kebesaran seolah ingin menyembunyikan dirinya dari dunia. Aku mendekat dan duduk di hadapannya. Sophie tersentak kaget, hampir menumpahkan kopi hitam di depannya. Bu Indah, bisiknya, matanya memindai sekeliling dengan gugup. Ibu datang sendirian? Tidak ada yang mengikuti. Aku sendirian, Sof. Tenang saja, jawabku pelan, berusaha terdengar tenang meski tanganku sendiri gemetar di bawah meja. Terima kasih sudah mau bertemu. Kamu bilang, kamu punya sesuatu yang bisa menghancurkan mereka. Sophie menunduk, meremas cangkir kopinya. Tangannya gemetar lebih hebat dariku. Saya dipecat 2 hari yang lalu, Bu. Bukan, lebih tepatnya saya dibuang. Angel memecat saya hanya karena saya menolak memalsukan tanda tangan komisaris untuk laporan pajak tahunan. Dia bilang saya tidak loyal. Dia mengancam akan memblacklist nama saya di seluruh industri HRD Jakarta. Aku mendengarkan dengan seksama.
Dendam. Itu adalah motivator yang kuat. Saya tahu apa yang mereka lakukan pada ibu. Lanjut Sophie, suaranya mulai bergetar karena amarah yang ditahan. Saya tahu soal rencana Kenan. Semua dokumen perceraian, draft surat kuasa, bahkan rencana pemindahan aset ibu ke Cayman Island saya yang mengetiknya. Maafkan saya, Bu. Saya terpaksa. Saya butuh pekerjaan ini untuk biaya rumah sakit adik saya. Air mata mulai menetes di pipi tirus Sophie. Aku mengulurkan tangan, menyentuh punggung tangannya. Kamu tidak perlu minta maaf sekarang, Soph. Yang penting adalah apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kamu bilang ini bukan cuma soal perselingkuhan, hubungi. Sophie menghapus air matanya kasar, lalu merogoh tas ranselnya. Dia mengeluarkan sebuah buku agenda tebal berwarna hitam, dan sebuah flash disk perak. Dia meletakkannya di tengah meja, lalu mendorongnya ke arahku seolah benda itu panas. Ini, buku hitam, Bu. Angels Partners itu bukan cuma konsultan hukum dan keuangan. Itu cuma kedok, bisik Sophie dengan intensitas yang menakutkan. Bisnis utama mereka sebenarnya adalah laundromat, pencucian uang. Mataku membelalak. Pencucian uang? Maksudmu? Mereka mencuci uang hasil korupsi pejabat, uang suap proyek pemerintah, sampai uang dari sindikat judi online. Mereka menggunakan rekening pribadi karyawan-karyawan mereka, terutama para suami atau istri karyawan yang dianggap polos, untuk memecah dana besar menjadi ribuan transaksi kecil supaya tidak terdeteksi PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Sophie membuka buku hitam itu. Halamannya penuh dengan catatan tangan, kode-kode angka, dan tanggal. Lihat ini, Bu, tunjuk Sophie pada sebuah baris yang dilingkari tinta merah. Ini proyek Jembatan Kutai. Nilainya ratusan miliar. Uangnya dikorupsi 30%. Uang haram itu harus diputar dulu sebelum masuk ke kantong para pejabat. Dan tebak siapa yang menawarkan rekening, bersih, untuk menampung aliran dana bulan ini. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Aku melihat nama yang tertulis di sana. Bukan nama Kenan, tapi namaku. Winda A, rekening BCA prioritas. Kenan? Desisku, nafasku tercekat. Dia mau memakai rekeningku. Bukan cuma mau, Bu. Itu rencananya. Sophie mengangguk cepat. Kenan mempromosikan ibu ke Angel sebagai kandidat sempurna. Ibu punya latar belakang keluarga kaya raya, punya usaha perkebunan teh yang omsetnya fluktuatif, dan ibu jarang mengecek mutasi rekening secara detail. Mereka berencana mentransfer dana korupsi sebesar 25 miliar ke rekening ibu seolah-olah itu hasil penjualan tanah atau panen besar, lalu memecahnya lagi ke rekening luar negeri dalam waktu 24 jam. Aku merasa mual. Ruangan kedai kopi yang ber-AC itu tiba-tiba terasa pengap. Ini jauh lebih buruk dari sekadar suami yang ingin menguasai harta istri. Kenan berniat menjadikanku mani mule. Kuda tunggangan untuk kejahatan kerah putih. Kalau ini terjadi, suaraku tercekat. Kalau ini terjadi, potong Sophie, dan audit masuk, atau KPK mencium jejak ini. Ibu yang akan ditangkap pertama kali. Rekening itu atas nama ibu. Tanda tangan di surat kuasa itu asli milik ibu. Kenan dan Angel akan cuci tangan. Mereka akan bilang ibu yang melakukan transaksi itu sendiri. Mereka akan bersaksi bahwa ibu mungkin terlibat sindikat, atau seperti rencana Kenan. Ibu mengalami gangguan jiwa dan dimanfaatkan orang lain. Kenan akan bebas, Angel akan kaya raya, dan ibu akan membusuk di penjara wanita. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan horor yang mendesak keluar. Betapa jahatnya manusia bisa berubah. Pria yang kunikahi, yang berjanji sehidup semati di altar, ternyata sudah merencanakan untuk mengorbankan nyawaku demi uang dan wanita lain. Di dalam flash disk ini, lanjut Sophie, menunjuk benda kecil perak itu, ada bukti digitalnya. Rekaman chat Kenan dan Angel di aplikasi pesan terenkripsi yang lupa mereka hapus di server kantor. Ada juga scan bukti transfer ke rekening istri-istri karyawan lain yang sudah jadi korban sebelumnya. Saya sudah membackup semuanya sebelum akses saya diputus. Aku menatap Sophie. Dia bukan lagi sekadar mantan sekretaris. Dia adalah malaikat penyelamatku, meskipun sayapnya patah. Kenapa kamu berikan ini padaku, Soph?
Kamu bisa jual ini ke mereka dengan harga mahal untuk tutup mulut, tanyaku. Sophie tersenyum getir. Uang tutup mulut tidak akan mengembalikan harga diri saya, Bu. Angel menghina orang tua saya saat memecat saya. Dia bilang keluarga miskin seperti saya cuma pantas jadi pesuruh. Saya ingin melihat wanita ular itu hancur. Saya ingin melihat dia memakai rompi oranye tahanan. Dan saya tahu, hanya ibu yang punya power dan motif cukup kuat untuk melakukan itu. Aku mengambil buku hitam dan flash disk itu, menggenggamnya erat. Rasa takutku perlahan berubah menjadi tekad yang membaja. Jika mereka ingin bermain api, aku akan membakar seluruh hutan tempat mereka bersembunyi. Kamu bersedia jadi saksi kalau aku bawa ini ke jalur hukum? Tanyaku tegas. Siap, Bu. Kapanpun. Asal ibu jamin keamanan saya dan adik saya. Saya jamin, jawabku mantap. Mulai hari ini, kamu kerja sama saya. Jadi asisten pribadi saya. Saya akan sewakan apartemen aman buat kamu dan adikmu di Bandung, jauh dari jangkauan preman suruhan Angel. Gaji kamu saya bayar 2 kali lipat dari Angel. Mata Sophie berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jangan terima kasih dulu. Perjalanan kita masih panjang. Aku memasukkan barang bukti itu ke dalam tasku. Sekarang, kita harus menemui seseorang. Teman lama ibuku. Dia satu-satunya orang yang tahu cara mengubah kertas-kertas ini menjadi jeruji besi. Aku berdiri, merasa jauh lebih kuat daripada saat aku datang. Aku bukan lagi korban. Aku memegang kartu as. Kenan mungkin punya kelicikan, tapi aku punya kebenaran, dan bukti kejahatan mereka. Ayo, Sof. Kita ke kantor Bu Vika. Kantor hukum, Vika's Associates, terletak di sebuah bangunan heritage di kawasan Jalan Braga, Bandung. Bangunan itu kokoh, berkelas, dan sedikit mengintimidasi, persis seperti pemiliknya. Bu Vika adalah sahabat mendiang ibu sejak masa SMA. Beliau adalah wanita besi yang dihormati sekaligus ditakuti di dunia hukum pidana. Rambutnya yang memutih selalu disanggul rapi, dan tatapan matanya dari balik kacamata tebal bisa membuat jaksa penuntut umum sekalipun gemetar. Saat aku dan Sophie masuk ke ruangannya yang beraroma kayu jati tua dan buku-buku hukum, Bu Vika menyambutku dengan pelukan hangat yang jarang ia berikan pada orang lain. Winda, nak, sudah lama sekali kamu tidak main ke sini, ujarnya lembut, menepuk punggungku. Namun, kelembutan itu segera sirna begitu ia melihat wajah tegangku dan sosok Sophie yang ketakutan di belakangku. Duduk. Ceritakan semuanya. Jangan ada yang terlewat. 2 jam berikutnya kami habiskan untuk membedah bangkai pernikahanku. Aku memutar rekaman suara dari ponselku, percakapan busuk di lantai 27 itu. Lalu Sophie menjelaskan isi buku hitam dan data di flash disk dengan detail teknis yang membuat kening Bu Vika berkerut dalam. Ruangan itu hening sejenak setelah Sophie selesai bicara. Bu Vika melepas kacamatanya, memijat pangkal hidungnya, lalu menatap kami bergantian. Ini bukan kasus perceraian biasa, Winda, suara Bu Vika berat dan serius. Ini konspirasi kriminal tingkat tinggi. Pasal berlapis. Penggelapan, penipuan, pemalsuan dokumen, dan yang paling berat, tindak pidana pencucian uang, TPPU. Kalau data ini valid, mereka bisa kena hukuman penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Saya mau mereka di penjara, Bu Vika, kataku dingin. Saya tidak peduli soal harta gono gini lagi. Saya mau mereka bayar lunas pengkhianatan ini. Bagus. Kemarahan itu energi yang baik, tapi harus dikontrol. Bu Vika kembali mengenakan kacamatanya. Ia bangkit dan berjalan menuju papan tulis putih di sudut ruangan. Ia mulai menuliskan skema strategi. Kalau kita lapor polisi sekarang hanya dengan bukti ini, mereka masih bisa berkelit. Jelas Bu Vika sambil membuat diagram. Rekaman suara yang diambil diam-diam tanpa izin pengadilan bisa dianggap tidak sah sebagai barang bukti utama di persidangan, meskipun bisa jadi petunjuk awal. Buku hitam ini kuat, tapi Angel pasti punya tim pengacara yang akan bilang buku ini palsu atau buatan Sophie karena sakit hati dipecat. Jadi kita harus bagaimana? Tanyaku frustrasi. Apa bukti ini tidak cukup? Cukup untuk memulai penyelidikan, tapi belum cukup untuk skakmat. Jawab Bu Vika tersenyum licik.
senyum yang mengingatkanku pada predator yang melihat mangsa. Kita butuh operasi tangkap tangan. Atau setidaknya, bukti transaksi yang terjadi saat pengawasan polisi sedang aktif. Bu Vika berbalik menatapku tajam. Winda, kamu harus berakting. Kamu harus memainkan peran terbaik dalam hidupmu. Berakting? Ya. Kita harus memancing mereka keluar dari sarangnya. Mereka sekarang sedang panik karena kamu memblokir akses uang. Mereka butuh tanda tangan kamu, atau setidaknya kehadiran fisik kamu untuk memvalidasi pencairan dana manual atau pengalihan aset. Kita manfaatkan kepanikan dan keserakahan mereka. Aku menelan ludah. Ibu mau saya bertemu mereka lagi? Benar. Kamu harus menghubungi Kenan. Minta maaf padanya. Bilang kamu kemarin emosi, sedang PMS, atau apalah alasan wanita yang sering diremehkan laki-laki. Bilang kamu menyesal sudah memblokir rekening dan kamu takut kehilangan dia. Ajak dia bertemu untuk menyelesaikan masalah dan tanda tangan ulang dokumen yang rusak atau batal itu. Saya tidak yakin bisa menatap wajahnya tanpa ingin muntah. Bu, aku jujur. Membayangkan harus bersikap manis pada Kenan membuat perutku mulas. Kamu harus bisa. Demi harga dirimu, demi orang tuamu, dan demi Sophie, Bu Vika menunjuk gadis di sebelahku. Kita akan siapkan panggungnya. Kita sewa ruang meeting di Hotel Bintang 5 di Jakarta. Saya akan hubungi rekan saya di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Ditipideksus, Bareskrim Polri. Kita akan pasang kamera tersembunyi dan penyadap resmi. Saat Kenan dan Angel menyodorkan dokumen ilegal itu dan memaksa kamu tanda tangan, atau saat mereka mengakui rencana pencucian uang itu secara lisan di depan istri bodoh mereka, saat itulah polisi masuk. Rencana itu terdengar gila, tapi brilian. Membiarkan mereka merasa menang, lalu menjatuhkan palu godam tepat di puncak kemenangan mereka. Bagaimana kalau mereka curiga? Tanya Sophie cemas. Mereka sombong. Nak, jawab Bu Vika. Penjahat kerah putih seperti Angel dan Kenan selalu punya kelemahan yang sama, arogansi. Mereka menganggap Winda itu bodoh, naif, dan terlalu cinta buta. Mereka tidak akan menduga Winda punya keberanian untuk menjebak balik. Mereka pikir Winda cuma anak rumahan yang tahunya main piano. Aku menatap tangan-tanganku. Jari-jari pianis yang biasanya menari di atas tuts gading. Selama ini mereka mengira tangan ini lemah. Mereka salah. Tangan ini terbiasa memukul tuts fortissimo dengan kekuatan penuh. Baik, Bu Vika. Saya setuju, putusku. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Buka blokir nomor Kenan. Kirim pesan suara. Jangan teks, pesan suara lebih meyakinkan emosinya. Menangislah sedikit. Buat dia merasa di atas angin. Aku mengambil ponselku. Tanganku dingin. Aku menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, membayangkan wajah ibu yang sudah tiada. Bantu Winda, Bu. Lalu aku membayangkan seringai Kenan di kantor Angel. Amarah itu datang lagi, tapi kali ini kugunakan sebagai bahan bakar aktingku. Aku menekan tombol rekam di WhatsApp. Ken. Aku memberi jeda isak tangis palsu. Ken, maafin aku ya. Aku semalam kalap. Aku stres banget sendirian di rumah. Aku takut kamu ninggalin aku. Tolong jangan marah. Aku nggak mau kita cerai. Aku mau ikut ke Eropa. Tolong angkat telepon aku, atau kita ketemu ya. Aku janji bakal urus semua rekening itu biar kebuka lagi. Aku cuma butuh kamu, Ken. Kirim. Hening. 1 menit. 2 menit. 5 menit yang terasa seperti seabad. Sophie dan Bu Vika menatapku tegang. Tiba-tiba ponselku bergetar. Telepon masuk dari Kenan. Bu Vika memberi isyarat tangan, angkat. Tetap pada skenario. Jangan terpancing emosi. Aku mengangkat telepon itu dengan tangan gemetar. Halo, Ken? Suaraku kubuat parau dan lemah. Ya ampun, sayang. Suara Kenan di ujung sana terdengar lega, tapi nada arogansinya langsung kembali. Kamu ini benar-benar drama queen ya? Bikin panik orang seharian. Kamu tahu nggak betapa malunya aku di depan Bu Angel? Proyeksi dana kita jadi macet gara-gara tingkah kekanak-kanakan kamu. Aku menggigit bibirku sampai sakit untuk menahan makian. Maafin aku,
Ken. Aku janji nggak gitu lagi. Aku cuma bingung. Ya sudah, dimaafkan. Tapi ada syaratnya. Kenan langsung menekan. Kita harus selesaikan administrasi yang tertunda itu sekarang juga. Besok lusa deadline transfer ke Eropa. Kalau telat, hangus semua mimpi kita. Kamu mau tanggung jawab? Enggak, aku nggak mau hangus. Terus aku harus apa? Tanyaku dengan nada bodoh yang kubuat-buat. Besok pagi kamu ke Jakarta. Jangan ke kantor, banyak orang, nanti kamu malu kalau nangis-nangis lagi. Kita ketemu di Hotel Grand Hyatt saja, di ruang meeting privat. Aku akan bawa notaris dan Angel sekalian biar jelas semuanya. Kamu bawa semua buku tabungan, token, dan materai. Kita bereskan di sana, lalu kita langsung ke bandara urus tiket. Mengerti? Iya, Ken. Mengerti. Tapi, Bu Angel nggak marahkan sama aku. Angel itu profesional, Winda. Asal kamu kooperatif dan tanda tangan apa yang perlu ditanda tangan, dia nggak akan marah. Sudah ya, jangan bertingkah lagi. See you tomorrow. Klik. Sambungan terputus. Aku meletakkan ponsel di meja dan menghembuskan napas panjang. Dia termakan umpan. Bu Vika tersenyum lebar, senyum yang penuh kepuasan. Bagus sekali, Winda. Kamu ternyata bakat jadi aktris. Sekarang, kita hubungi teman-teman di Bareskrim. Kita siapkan pesta kejutan yang sesungguhnya di Grand Hyatt. Hotel Grand Hyatt. Gumam Sophie. Itu tempat favorit Angel buat meeting rahasia. Dia merasa aman di sana. Besok, rasa aman itu akan jadi kuburannya, sahutku dingin. Malam itu, aku kembali ke Dago dengan perasaan yang sangat berbeda. Ketakutan itu sudah hilang, digantikan oleh adrenalin pertempuran. Aku menghabiskan malam bukan dengan menangis, tapi dengan menghafal skenario pertanyaan yang disusun Bu Vika. Pertanyaan-pertanyaan pancingan yang harus kulemparkan pada Kenan dan Angel agar mereka bernyanyi di depan kamera tersembunyi. Apakah uang ini aman, Ken? Kenapa harus lewat rekeningku dulu? Apa ini tidak melanggar hukum? Aku harus membuat mereka menjelaskan kejahatan mereka sendiri. Sebelum tidur, aku melihat foto pernikahanku yang masih terpajang di dinding kamar. Foto kami berdua tersenyum bahagia memotong kue. Aku menurunkan foto itu, melepaskan bingkainya, dan merobek foto Kenan menjadi potongan-potongan kecil. Selamat tinggal, suamiku, bisikku pada sobekan kertas di lantai. Sampai jumpa di neraka besok pagi. Perangkap sudah dipasang. Umpan sudah disebar. Besok adalah hari penghakiman. Grand Hyatt Jakarta berdiri megah di pusat kota. Sebuah monumen kemewahan yang sering menjadi saksi bisu kesepakatan bisnis bernilai triliunan rupiah. Namun hari ini, hotel ini akan menjadi saksi sebuah pengkhianatan yang dibalas dengan keadilan. Aku melangkah masuk ke lobi hotel dengan jantung yang berdegup kencang, namun wajahku kusetel sedemikian rupa agar terlihat cemas dan rapuh. Aku mengenakan gaun terusan berwarna pastel yang sopan, tas tangan sederhana, dan riasan tipis yang menyamarkan ketegasanku. Di balik kerah gaunku, tersemat sebuah bros bunga kecil yang cantik. Bros itu bukan perhiasan biasa. Di dalamnya tertanam mikrofon berteknologi tinggi yang terhubung langsung ke mobil van penyadap milik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, DTP Dexus, yang terparkir di basement. Di telingaku, terpasang AirPods super kecil yang tertutup rambut panjangku yang kugerai. Suara Bu Vika terdengar jernih di sana. Tenang, Winda. Tarik napas. Tim Alpha sudah di posisi. Tim Bravo di tangga darurat. Kami mendengar semua yang kamu dengar. Ingat skenarionya, buat mereka mengakui sumber dan tujuan uang itu secara lisan. Aku siap, bisikku nyaris tanpa suara. Di ujung lobi, aku melihat Kenan. Dia tampak necis dengan setelan jas slim fit mahalnya, berdiri gelisah sambil melihat jam tangan. Begitu melihatku, wajah tegangnya langsung berubah menjadi topeng suami yang penuh perhatian. Dia bergegas menghampiriku, merentangkan tangan seolah ingin memeluk. Sayang, akhirnya kamu sampai juga, serunya agak keras, mungkin agar orang-orang di lobi melihat betapa harmonisnya kami. Dia memelukku, tapi pelukannya terasa dingin dan menuntut. Macet ya? Kamu bawa semua dokumennya kan? Token ban?
Buku tabungan? Aku membiarkan tubuhku lemas dalam pelukannya, berakting seolah aku lega bertemu dengannya. Bawa, Ken. Aku bawa semuanya. Aku takut banget sendirian di Bandung. SSST. Sudah, jangan nangis di sini. Malu dilihat orang. Bisiknya di telingaku, nadanya berubah sedikit tajam. Dia melepaskan pelukan dan menggenggam lenganku erat, setengah menyeret. Ayo naik. Bu Angel sudah menunggu di private meeting room. Kita selesaikan ini cepat supaya kita bisa langsung happy-happy. Kami naik lift menuju lantai khusus eksekutif. Sepanjang perjalanan di dalam kotak besi itu, Kenan terus membombardirku dengan instruksi. Nanti di dalam, kamu jangan banyak tanya ya. Bu Angel itu sibuk. Kamu tinggal tanda tangan di tempat yang ditunjuk notaris. Terus kamu serahkan token bank ke aku biar aku yang transfer. Kamu kan gak ngerti teknisnya. Iya, Ken, jawabku lirih. Dalam hati, aku mencatat semua kalimat manipulatifnya. Teruslah bicara, Kenan. Semakin banyak kamu bicara, semakin dalam lubang kuburmu. Pintu lift terbuka. Kami berjalan menyusuri lorong berkarpet tebal menuju ruang merak 3. Kenan membuka pintu berat itu. Di dalam, suasana terasa sangat formal dan mengintimidasi. Angel duduk di ujung meja panjang oval, mengenakan blazer merah menyala yang kontras dengan ruangan yang bernuansa coklat kayu. Di sampingnya duduk seorang pria parubaya berkacamata, notaris bayaran mereka, dan seorang pria muda yang sibuk dengan laptop, mungkin staff it untuk memindahkan dana. Ah, sang putri tidur akhirnya bangun juga, sambut Angel dengan senyum sinis. Dia tidak berdiri untuk menyalamiku. Duduk, Winda. Kita tidak punya banyak waktu. Pesawat charter klien saya menunggu konfirmasi dana. Aku duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan Angel. Kenan duduk di sampingku, tangannya diletakkan di sandaran kursiku, seolah mengurungku. Mana dokumennya? Tanya Kenan tidak sabar. Notaris menyodorkan tumpukan kertas tebal ke hadapanku. Silakan Bu Winda, ini akta pemindahan hak dan surat kuasa mutlak yang baru. Isinya sama dengan yang kemarin, hanya tanggalnya diperbarui hari ini. Tanda tangan di atas materai ini, dan ini. Aku memegang pulpen mahal yang disodorkan notaris itu. Tanganku gemetar, kali ini gemetar karena menahan adrenalin, bukan ketakutan. Aku menatap kertas itu, lalu mengangkat wajah menatap Angel. Sesuai instruksi Bu Vika, aku mulai memancing. Bu Angel. Suaraku bergetar. Saya mau tanda tangan. Tapi saya takut. Kemarin saya baca berita soal pencucian uang. Uang yang masuk rekening saya ini, aman kan? Bukan uang kejahatan kan? Saya nggak mau dipenjara. Angel tertawa renyah, tawa yang meremehkan. Dia menukar pandang dengan Kenan. Ya ampun, Ken. Istrimu ini polos banget ya. Winda, sayang, dengerin saya. Saya ini konsultan hukum terkemuka. Klien saya itu pejabat tinggi, pengusaha tambang, orang-orang hebat. Uang ini bersih. Cuma ya, perlu jalan memutar sedikit lewat rekening kamu supaya pajaknya lebih efisien. Itu biasa dalam bisnis. Tapi, aku menyela, berpura-pura masih ragu. Kenapa harus dipindah ke Cayman Island? Kenapa nggak di Bank Indonesia saja? Terus kenapa jumlahnya beda sama hasil kebun teh saya? Ini ada tambahan 25 miliar dari PT Cipta Karya Abadi. Itu perusahaan apa? Wajah Angel mulai merah padam karena kesal. Kenan meremas bahuku, sakit sekali. Winda, bentak Kenan pelan. Jangan bikin malu. PT Cipta Karya Abadi itu mitra bisnis. Uang itu cuma numpang lewat di rekening kamu buat bayar vendor di luar negeri. Namanya layering. Kamu nggak bakal ngerti. Tanda tangan saja kenapa sih? Di telingaku, suara Bu Vika terdengar tegas. Dikit lagi, Winda. Pancing dia sebutkan sumber aslinya. Tanya soal proyek jembatan itu. Aku meletakkan pulpen itu. Saya nggak berani tanda tangan kalau nggak jelas. Ken, Sophie bilang. Mendengar nama Sophie, mata Angel membelalak. Sophie? Kamu ketemu Sophie? Iya, jawabku polos.
Sophie bilang ini uang korupsi proyek jembatan Kutai. Dia bilang kalian mau jadiin saya tumbal. Suasana ruangan berubah mencekam dalam hitungan detik. Angel berdiri, menggebrak meja. Dasar pelacur kecil tidak tahu diuntung itu. Kenan, urus istrimu. Kalau dia tidak tanda tangan dalam 2 menit, kita dalam masalah besar. Kenan mencengkeram rahangku dengan kasar, memaksaku menatap matanya. Wajah tampan yang dulu kupuja itu kini tampak seperti setan. Dengar baik-baik, Winda. Kamu pikir kamu punya pilihan? Ya, ini uang proyek. Ya, ini uang panas. Terus kenapa? Kamu makan dari uang ini juga selama ini. Kalau kamu nggak tanda tangan sekarang, aku pastikan kamu masuk rumah sakit jiwa malam ini juga dan aku tetap akan ambil uang itu lewat hak perwalian. Tanda tangan. Pengakuan. Jelas. Tegas. Terekam. Aku bisa merasakan getaran kemenangan menjalar di punggungku. Cengkeraman Kenan di rahangku terasa menyakitkan. Tapi itu tidak sebanding dengan kepuasan yang akan segera kurasakan. Aku menepis tangan Kenan dengan kasar. Gerakanku yang tiba-tiba membuat Kenan terkejut dan mundur selangkah. Aku berdiri tegak, membuang ekspresi takut dan rapuh itu, menggantikannya dengan tatapan dingin seorang Winda Adiningrat yang sesungguhnya. Apa? Kenan bingung melihat perubahan drastis bahasa tubuhku. Aku tersenyum miring. Terima kasih atas penjelasannya, Kenan, Angel. Penjelasan kalian sangat informatif. Terutama bagian tentang uang panas dan rencana menjebloskanku ke rumah sakit jiwa. Apa maksudmu? Angel menyipitkan mata, insting bahayanya mulai menyala. Kenapa kamu bicara begitu? Aku mengambil bros bunga di kerah bajuku dan menunjukkannya pada mereka. Kalian tahu ini apa? Ini bukan aksesoris murah. Ini tiket satu arah kalian ke penjara. Wajah Kenan memucat seketika, darah seolah terkuras habis dari kepalanya. Kamu menjebak aku. Sebelum aku tanda tangan apapun, kataku lantang, suaraku menggema di ruangan sunyi itu, ada tamu-tamu istimewa yang ingin menyapa kalian. Aku menoleh ke arah pintu ganda ruang rapat. Silakan masuk, Komandan. Brak, pintu mendadak terbuka lebar dengan keras. Puluhan personel polisi berseragam lengkap dengan rompi bertuliskan, DTP Dexus Polri, menyerbu masuk dengan senjata laras panjang siaga. Di belakang mereka, Bu Vika berjalan masuk dengan langkah anggun namun mematikan, didampingi Sophie yang menatap Angel dengan pandangan penuh dendam yang terbalaskan. Jangan bergerak. Angkat tangan, teriak komandan polisi. Ruangan itu menjadi kacau balau. Notaris dan staf IT langsung tiarap di lantai dengan tangan di belakang kepala. Angel mencoba meraih tasnya, mungkin ingin menghancurkan ponsel atau barang bukti, tapi dua polwan dengan sigap meringkusnya, menekan wajah cantiknya yang penuh filler ke atas meja mahoni yang keras. Lepaskan saya. Kalian tahu siapa saya? Saya bisa telepon jenderal. Teriakan Angel terpotong saat borgol besi mengunci pergelangan tangannya. Sementara itu, Kenan berdiri terpaku di tempatnya. Dia menatapku dengan pandangan tidak percaya, mulutnya menganga. Dia seolah tidak memproses apa yang sedang terjadi. Ketika seorang polisi menarik tangannya ke belakang untuk memborgolnya, dia baru sadar. Winda, sayang. Suaranya gemetar, putus asa. Winda, tolong. Bilang sama mereka ini salah paham. Aku suamimu. Kita bisa bicarakan ini. Aku berjalan mendekati Kenan yang kini tak berdaya dicengkeram polisi. Aku menatap matanya dalam-dalam. Tidak ada rasa cinta lagi di sana. Tidak ada juga rasa sakit. Yang tersisa hanya rasa kasihan melihat betapa menyedihkannya pria yang pernah kuanggap duniaku ini. Salah paham? Tanyaku tenang. Tidak ada yang salah paham, Ken. Kamu mau uangku, kan? Kamu mau asetku? Sayangnya, asetku terlalu mahal untuk pengkhianat murahan sepertimu. Winda, tolong. Aku hilaf. Aku dipaksa Angel. Kenan mulai menangis, air mata dan ingusnya bercampur, merusak citra pria necisnya. Aku menoleh ke arah Bu Vika. Pengacara senior itu menyerahkan sebuah map merah padaku. Aku mengambilnya dan menamparkannya pelan ke dada Kenan. Ini bukan surat kuasa, Ken. Ini surat gugatan cerai. Dan selamat,
kamu baru saja kehilangan segalanya. Istrimu, hartamu, dan kebebasanmu. Bawa mereka, perintahku pada polisi. Saat Kenan dan Angel digiring keluar ruangan seperti kriminal hina, Sophie mendekatiku. Kami tidak bicara apa-apa. Sophie hanya memelukku erat sambil menangis lega. Di balik bahu Sophie, aku melihat Bu Vika mengacungkan jempol dengan bangga. Aku menarik napas panjang, menghirup udara hotel yang kini terasa jauh lebih segar. Perangkap telah tertutup. Tikus-tikusnya telah tertangkap. Dan aku, sang umpan, berhasil selamat tanpa goresan sedikit pun. 1 tahun kemudian. Udara di Ciwidey selalu memiliki aroma yang khas, campuran antara tanah basah, daun teh segar, dan kabut pagi yang dingin. Aroma ini adalah aroma penyembuhan bagiku. Aku berdiri di balkon villa keluarga yang menghadap langsung ke hamparan perkebunan teh yang hijau membentang sejauh mata memandang. Setahun telah berlalu sejak kejadian di Grand Hyatt itu. Setahun yang penuh dengan persidangan yang melelahkan, berita utama di koran-koran, dan proses pemulihan diri yang tidak mudah. Kenan dan Angel divonis bersalah. Dengan bukti rekaman, kesaksian Sophie, dan buku hitam yang tak terbantahkan, hakim tidak memberi ampun. Angel dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, karena menjadi otak sindikat pencucian uang dan penyuapan. Kenan mendapat 12 tahun penjara sebagai eksekutor utama dan penipuan terhadap pasangan. Seluruh aset mereka disita negara. Harta Gonogini? 0. Pengadilan memutuskan pernikahan kami batal demi hukum karena didasari niat jahat, sehingga seluruh aset bawaanku kembali utuh ke tanganku tanpa terpotong sepeser pun. Rumah di Dago sudah kujual bulan lalu. Terlalu banyak hantu kenangan di sana. Aku menggunakan uang hasil penjualannya untuk merenovasi villa tua di tengah perkebunan ini, dan membangun sebuah sekolah musik kecil gratis untuk anak-anak petani teh di sekitar sini. Bu Winda? Suara panggilan itu membuyarkan lamunanku. Aku menoleh. Sophie berdiri di ambang pintu balkon, tersenyum cerah. Penampilannya kini jauh berbeda. Rambutnya dipotong pendek gaya bob yang segar, dia mengenakan pakaian kerja yang rapi namun santai. Sophie kini bukan lagi sekretaris yang ketakutan. Dia adalah manajer keuangan pribadiku sekaligus manajer operasional untuk yayasan musik yang kudirikan. Semua sudah siap, Bu, lapor Sophie dengan mata berbinar. Para tamu sudah memenuhi aula. Tiketnya sold out. Bahkan Bu Vika datang bawa rombongan teman-teman jaksanya. Aku tersenyum. Terima kasih, Sof. Kamu luar biasa. Ibu yang luar biasa, balas Sophie tulus. Ibu siap main lagi? Aku melihat ke arah grand piano Steinway hitam yang berdiri megah di tengah aula kaca di lantai bawah. Sudah lama sekali aku tidak bermain di depan umum. Selama setahun ini, aku hanya bermain untuk diriku sendiri, menuangkan kemarahan, kesedihan, dan akhirnya penerimaan ke dalam nada-nada. Konser hari ini adalah debut kembaliku. Sebuah pernyataan bahwa Winda sang pianis telah kembali, bukan sebagai istri korban penipuan, tapi sebagai wanita yang merdeka. Aku siap, jawabku mantap. Aku berjalan turun menuju aula. Gaun malam berwarna biru tua berbahan sutra membalut tubuhku, warnanya senada dengan langit malam Ciwidey. Saat aku melangkah masuk ke panggung kecil, tepuk tangan riuh menyambutku. Aku melihat wajah-wajah familiar di barisan depan. Bu Vika melambaikan tangan dengan antusias. Para petani teh dan anak-anak mereka duduk dengan mata berbinar. Aku duduk di bangku piano. Jemariku menyentuh tuts yang dingin dan akrab. Hening seketika menyelimuti ruangan. Aku menutup mata, menarik napas dalam, dan membiarkan memori setahun terakhir mengalir. Bukan memori tentang rasa sakit dikhianati, tapi memori tentang kekuatan untuk bangkit. Tentang malam-malam panjang menyusun strategi dengan Bu Vika. Tentang keberanian Sophie. Tentang kepuasan melihat keadilan ditegakkan. Aku mulai menekan tuts. Lagu yang kumainkan bukan karya Mozart atau Beethoven. Ini adalah komposisi baruku sendiri, yang kuberi judul The Storm and the Rainbow, Badai dan Pelangi. Bagian awal lagu dimulai dengan nada-nada rendah yang bergemuruh, cepat, dan disonan. Menggambarkan kekacauan, kebingungan, dan rasa sakit saat aku menemukan pengkhianatan di lantai 27 itu. Temponya cepat, memburu, seperti detak jantungku saat memacu mobil di tol Cipularang.
Para penonton tampak terpaku, merasakan ketegangan yang kualirkan lewat musik. Lalu, perlahan, tempo melambat. Nada-nada minor yang sedih mendominasi, menggambarkan masa-masa persidangan yang berat dan kesendirianku. Namun di sela-sela kesedihan itu, muncul melodi-melodi kecil yang kuat dan tegas, suara perlawananku. Dan akhirnya, lagu itu mencapai klimaksnya di bagian ketiga. Nada-nada mayor yang megah, terang, dan penuh harapan membuncah keluar. Jari-jariku menari lincah di oktav-oktav tinggi, menciptakan suara seperti gemericik air hujan yang reda berganti sinar matahari. Ini adalah suara kebebasanku. Suara hidup baruku di Ciwidey. Suara wanita yang tidak lagi butuh validasi dari seorang pria untuk merasa utuh. Saat aku menekan akor terakhir yang panjang dan menggema, ruangan itu hening selama 3 detik sebelum meledak dalam tepuk tangan meriah. Banyak penonton yang berdiri, standing ovation. Aku melihat Bu Vika menyeka sudut matanya. Sophie bertepuk tangan paling keras di sudut ruangan. Aku berdiri, membungkuk memberi hormat pada penonton, lalu menatap keluar dinding kaca aula. Di luar sana, kabut mulai turun, tapi aku tidak lagi takut pada dingin. Aku punya kehangatan di dalam diriku sendiri. Aku bukan lagi Winda si istri naif. Aku bukan lagi Winda si korban. Aku adalah Winda sang komposer kehidupanku sendiri. Dan partitur hidupku selanjutnya, aku pastikan akan jauh lebih indah.